tahun itu orang-orang tidak berani keluar, dorang takut. Dunia macam berhenti. Mama mau berjuang? Iya, berjuang. Keluarga dan orang tua saya tidak kasih saya pergi berjual. Dorang bilang jangan pergi berbahaya. Som pergi mama. Bye-bye Mama. Yo. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi hari itu saya tetap pergi. Bismillah. Ikan baru, ikan baru. Ikan solisi, ikan tombo. Ikan baru, ikan baru. Ikan baru. Ikan baru. Namanya Sarino. Ia bukanlah seorang diplomat atau pejabat, melainkan seorang penjual ikan keliling dari pesisir Tokorondo. Ikan baru. Saya sudah 30 tahun berjual ikan, berjual bajunjung di loyang, keliling-keliling tiap desa, sampai tradisi begitu di sini. Hari itu, ia tak pernah tahu apa yang akan terjadi. Yang ia tahu, ia pergi mencari rezeki. Iya, waktu itu belum terlalu aman, saya memberanikan diri di berjual ikan di sana. Soalnya ikan di sini kan banyak. Tidak ada yang laku, kasih yang nelayan-nelayan pe ikan. Saya bilang mari saya pergi jual, karena saya langganan dulu itu di sana. Akhirnya saya putuskan pergi ke Kasiguncu. Kala itu, melintasi desa bukan perkara mudah. Di tengah kesunyian desa yang seolah terkunci oleh trauma, teriakan Sarino menjadi jawaban atas keraguannya. Ternyata sampai di sana, orang juga berkumpul satu rumah itu banyak-banyak. Jadi saya bawa tarian ikan baru, orang dengar, Mama Vina sini. Mama Vina, mau beli ikan. Saya macam khawatir, tapi saya pikir mau pergi tidak, tapi saya pasrah. Saya sudah tahu memang dari sebelum kerusuhan. Jadi pergi saya. Beli ikan? Iya. Mau beli ikan ini baru ketemu lagi le. Baru sampai sana saya taruh loyang. Bukan ikan yang dorong ambil, cuma saya yang dorong peluk begitu. Baru bilang sama Mama Vina, saya kira ngana so tidak ada Mama Vina. Bawa akang ikan kitorong, kalau bukan ngana yang bawa akang ikan torong, coba akang ikan ini, dia bilang. Jadi kasih tahu teman-teman, bajual juga tidak apa-apa. Kasih dong Mama Vina ya. Yuk. Terima kasih juga. Yuk. Bau ketombo 20. Dulu waktu habis kerusuhan sepi sekali jalan ini.
Jalan betul. Iya. Oke. Ikan baru. Pada masa itu, komunikasi antar desa hampir terputus total. Ikan baru. Mereka hidup dalam sekat kecurigaan yang tebal. Namun dengan keberanian luar biasa, Sarino Ikan hadir baru. kembali di pintu-pintu rumah warga. Bau. Katombo. Tak hanya membawa ikan segar, melainkan kabar bahwa kita baik-baik saja. Bagaimana kabar Tante Sarino? Baik-baik, sehat-sehat. Mau kemana lagi? Oh iya. Ikan baru. Dan hari itu, prasangka yang membuat orang saling curiga perlahan mulai berubah. Biar cuma mau lewat, orang bilang di kasih guncu itu takut. Padahal tidak apa-apa, orang baik. Orang ambil semua sampai ikan. Sampai orang panggil di dapur. Mau minum, saya bilang, tak usah Jo. Tapi orang bilang, tidak apa-apa Mama Vina, dia bilang. Jadi saya so masuk di rumahnya. Pulang dorong so isi akan kasih baras, kasih ubi, pisang. Sampai sofol, sampai loyang itu. Bulan! Ayo semua pergi ke gereja. Tadi tuh tante beli ikan tapi hanya dia tukar beras. Di waktu saya pulang, bisa bilang orang di rumah sana so khawatir, orang di toko rondo, so mana Sarino ini belum ada dulu HP, jadi orang tidak bisa baku-baku bel. Ternyata saya sampai di sini, orang bilang, kamari Sarino, selamat dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo nenek. Nenek Nenek dari Bajual ini capek ini. Minum dulu Mama. Waktu itu umur 25 tahun. Gelisah. Sobat tanya-tanya, jam berapa sudah ini belum ada pulang mamaku ini. Kita tinggal berdoa sama Allah. Mudah-mudahan mamaku masih pulang. Udah jam 12 waktu itu stop. Baru sampai mama. Langsung begitu lihat mama langsung senang dan alhamdulillah berarti mamaku tidak apa-apa dan Assalamualaikum. Capek ini bilangnya. Bibi tidak apa-apa, Bibi berjual di sana. Misalkan Bibi takut pertama. Nanti Bibi botaria ikan baru baru keluar semua. datangkan mama itu orang sudah tempat tanya, dorang tidak apa-apa kamu. Dorang bilang tidak apa-apa, bahaya dorang semua sudah bilang kita orang ini bersaudara, jangan ada dendam-dendam begitu dan kalau ada yang mau jual ikan jangan takut-takut lagi. Akhirnya mama pulang dengan selamat, jadi orang tidak takut lagi. Dorang panggil Mama Vina, sini Mama Vina. Jadi saya pergi ke sana, saya taruh loyang, cuma dorang peluk saya. Awalnya itu dengar Mama Vina mau jual ikan, sempat melarang juga, tidak usah jual ke sana.
takut, khawatir karena ini masih rawan. Tapi mungkin Mama Vina hatinya kuat, dia tetap bilang mau coba dulu. Pokoknya perasaan, pikiran itu sudah bercampur aduk, macam-macam sudah yang muncul dalam pikiran. Alhamdulillah pulang dengan selamat. Kami sempat tanya bagaimana keadaan di sana, bagaimana reaksinya dorang, senang atau bagaimana. Itu sempat kami tanya. Dia bilang tidak apa-apa. Mereka itu takut juga sama seperti kita orang takut, dia bilang. Tapi mereka bersyukur ada yang mau menjual ikan ke sana karena selama konflik ini tidak ada yang mau menjual karena takut kan. Tapi karena dia sudah pernah coba 1-2 kali sampai sudah banyak teman-temannya Mama Vina itu ikut menjual. Perasaan senang. Oh, ternyata seperti ini dan tidak seperti apa yang dalam pikirannya kita kan. Hari itu cerita menyebar dari mulut ke mulut, membawa satu kepercayaan yang tumbuh kembali. Ditorong, Mai. Hati-hati di jalan ya. Yo. Kita orang ini dulu banyak, tapi so ada yang meninggal, so ada yang istirahat. Setiap hari sahabat di sini sahabat tunggu oto. Lewat motor satahan, lewat oto satahan juga. Siapa yang mau berhenti kesian. Kres. Mau kemana tadi Ustaz? Mau tiba jual dikasih guncu, tiada oto le. Ayo kita antar. Oh iya. Terima kasih dan kasih yang tumbaya ada anak kres. Ya. Kalau dulu ada oto yang kita charter, tapi terang masih banyak orang. Ini tas yang tiada itu oto tidak mau juga soalnya dia beli bensin. Rugi dia rasa kok cuma 1-2 orang dia bawa. Kurang 3 orang kita orang stay baku tahu masing-masing cari DP kendaraan. Ini teman-teman. Mau jual ke mana ngana? Tabalu. Iya. Oh iya tadi kasih guncu. Hati-hati. Yo. Dadah. Ya, ke situ turun saya. Ya, iya, oke. Ya, terima kasih. Iya. Di sini jalan saya masuk akan dulu waktu kerusuhan sama sedlorong ini. Iya, di sini dorang panggil saya khawatir mau masuk. Tapi lantaran dorang panggil saya masuk, terpaksa masuk. Ternyata tiada apa-apa, dorang cuma peluk saya. Ikan baru. Bagi Sari,
Jalan ini bukan sekedar rute untuk mencari rezeki. Ikan baru. Setiap langkahnya adalah cara ia merawat ingatan bahwa perdamaian yang ia jemput dengan keberanian harus terus dijaga dengan ketulusan. Berapa ini sehari ini? 20. Hah? 20. 20. Satu saja. Satu hijau. Ikan baru. Merah bau. Ketombo. Ikan baru. Ikan. Ikan baru. Ikan baru. So dia yang dari Takorono itu pertama Ica kasih kunci habis kerusuhan itu. So dia. Malah dia bilang, teman-teman larang saya mau datang. Kenapa? Tidak ada, kita mau barangkali mau bikin apa-apa. Tetap begitu lancar dia. Belum ada DP teman sendiri dia datang. Betul, dia tidak takut, tidak ada apa-apanya. Dia rasa dia kan. Jadi kita orang sangka juga dia berani kemari. Berarti betul-betul dia tidak ada rasa bagaimana buat dendam kita orang di sini. Anggap ya DP keluarga semua di sini. Kita orang bersyukur karena dia berani bawa ikan kita orang. Iya, kita orang kan perlu ikan juga toh. Kita orang sama-sama bersaudara semua itu. Biasa jauh-jauh pakai kemari, iya singgah, dia singgah. Ada kita orang biasa ikannya bilang belum ada doi, dia bilang ambil saja dulu, nanti kita datang lagi baru bayar. Jadi itu ada biasa kita orang tukar akan beras dari ikan. Ikan baru. Ikan baru. Bau. Om Yosef. Bau. Kurang 2. So, bajol-jol saya biasa. Om Antiara. Tiada salia di sini. Di mana? Sampai di poin 5 pan ke sana. Iya. Ikan baru. Ikan baru. Bau. Ikan baru. Mama Opi ada ikan? Ada ikan, tapi biarnya saya ambil satu. Oh iya. Beli. Mama Semacam- Pina tidak ada saana juga dengan Semacam keluarga. Sampai bamasa sapiho ba di balanga. Biasa bikin kue, saso makan kue. Iya. Kita orang ini bersaudara. Saudara tidak baku. Sama-sama orang ini korban. Dari pesisir Tokorondo, Sarino membuktikan pesan damai
bisa datang dari mana saja. Kini kehadirannya melahirkan kebanggaan sekaligus membuka jalan bagi orang lain untuk ikut bergerak. Bangga sekali dan maksudnya emakku ini yang kasih satu dan ini beda suku, beda agama dan jadi senang dan punya orang tua yang bisa membanggakan begitu. Bukan cuma anaknya dan yang bangga dan banyak juga orang yang bangga. Kalau saya pribadi, saya rasa mungkin bisa berpengaruh dari mulut ke mulut mengenai keamanan, damainya, seperti Mama Vina. Karena dari pertama konflik, penjual ikan sudah Mama Vina. Jadi teman-temannya itu terinspirasi dengan keberaniannya Mama Vina. Jadi semua pada ikut. Boleh dikata wanita pemberani. Karena banyak yang tidak seberani Mama Vina. Dia yang membuka jalan. Di balik setiap konflik, selalu ada orang-orang yang tak terduga berani menjahit kembali luka. Nama mereka mungkin tak ada di buku sejarah, tetapi langkah kaki mereka berani melintasi sekat ketakutan demi membawa kabar bahwa kita masih bersaudara. Kita orang ini hanya manusia biasa. Urusan agama itu tinggal urusan Tuhan dengan kita. Kalau baku jaga itu urusan kita sama-sama manusia. Jadi selama kita baku jaga, baku kunjungi, poso tidak akan gelap lagi.